Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi bareng vlognya Mualia. Alhamdulillah gak kerasa ini udah mau akhir bulan aja, di bulan Maret. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Aku belum gajian teman-teman, jadi belum bikin budgeting baru untuk bulan April. Nah, di video kali ini tuh mau sharing-sharing aja dan mau update untuk sinking fund baru aku yang sudah aku buat di kategori-kategori baru. Sekaligus aku mau keluarin sisa-sisa uang dari dompet pintar aja, karena ini kan udah akhir bulan, tinggal beberapa hari lagi. Nah, uang ini tuh adalah sisa-sisaannya, karena insya Allah kebutuhan harian aku dan kebutuhan bulanan aku juga insya Allah cukup. Kemarin aku juga udah bikin food prep untuk minggu keempat. Nah, alhamdulillah ada sisa 132.500, walaupun tidak sebanyak bulan sebelumnya, tapi bersyukur banget tidak nombok dari uang tabungan gitu ya teman-teman. Intinya seperti itu. Karena kan setiap bulan pengeluaran beda-beda dan pas banget bulan ini cukup banyak pengeluarannya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung masuk ke sinking fund-nya. Di sini aku sudah membuat 3 kategori, ada sinking fund aset, ada sinking fund jangka panjang, dan juga sinking fund jangka pendek. Adapun sinking fund aset, ini yang aku maksud adalah aku wajib menyisihkan sebagian gaji bulananku untuk mengisi, yaitu rumah, pendidikan anak, dana darurat, dan kontrakan. Untuk rumah masih dengan nominal yang sama, yaitu 1 juta rupiah setiap bulannya. Karena aku nggak punya cicilan ya teman-teman, jadi aku hitung-hitung punya cicilan ke tabungan pribadi gitu. Kemudian untuk pendidikan anak aku anggarkan 100.000 rupiah setiap bulannya, karena aku membutuhkan uang ini tuh masih lama, sekitar 5 tahun lagi. Kemudian yang ketiga ada dana darurat. Nah, dana darurat ini aku anggarkan 400 ya teman-teman, karena sangat banyak banget fungsinya. Bisa untuk nombokin uang-uang belanja yang minus, atau misalnya kita membutuhkan di luar dugaan kayak sakit atau yang lainnya ya. Kemudian untuk kontrakan, nah untuk kontrakan ini aku masukkan ke kategori aset, karena ini kan sifatnya sementara. Kedepannya kalau udah gak kontrak lagi, kategori ini bakal dihapus. Selanjutnya kita masuk ke sinking fund jangka panjang ya teman-teman. Kategorinya ada perabot rumah tangga, ada fashion, ada liburan, dan juga akhirat. Ini tabelnya sengaja aku kosongkan, jadi dimana aku ada uang di luar gaji, maka aku tabungkan dengan langsung menulis aja berapapun itu ya teman-teman. Lanjut ke sinking fund jangka pendek, ini ada nominal yang sudah ditentukan. Beberapa diantaranya ada kurban, ini membutuhkan uang 3 juta dan aku bagi menjadi beberapa puluh kolom, masing-masing 11.000. Kemudian ada lebaran, ini untuk lebaran tahun depan ya teman-teman. Kalau sekarang kan memang kita udah mendesak, jadi udah gak ada waktu lagi. Nah, lebaran ini juga sama, ada nominal yang sudah dibuat yaitu 3 juta. Kemudian kacamatanya Alia nih, karena Alia kan minus, jadi membutuhkan lensa dan frame setiap 6 bulan sekali gitu ya. Kemudian ada logam mulia, ada cincin, semuanya sama ya aturannya. Ini ada nominal yang sudah aku buat, dan nominal tersebut aku bagi-bagi di setiap kolomnya, sehingga kalau misalnya sudah ke arsir semuanya itu sudah terkumpul sesuai dengan nominal yang aku buat. Nah, untuk mesin ini mungkin agak banyak ya, ada 10 juta yang aku butuhkan, dan aku membuat setiap kolomnya itu angka 25, artinya 25.000. Jadi kalau misalnya sudah ke checklist semua kolom ini, berarti sudah terkumpul 10 juta rupiah. Karena memang aku membutuhkan banget mesin ini, sehingga aku masukkan ke kategori sinking fund jangka pendek ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum memahami apa itu sinking fund, jadi sinking fund itu menurut aku dan yang aku pahami adalah sama dengan menabung, cuma lebih terarah aja. Jadi lebih jelas tujuannya harus mengumpulkan uang berapa dan untuk membeli apa. Contohnya aku di sini kan membuat salah satu kategori di sinking fund itu adalah untuk kurban. Nah, kurban ini kan udah jelas membutuhkan uang 3 juta sesuai dengan harga kambing. Standarnya itu kan 3 juta. Nah, dengan 3 juta ini kita bagi menjadi beberapa kolom gitu, atau beberapa nominal. Kalau misalnya mau membuat nominal 100 setiap kali menabung, maka akan cepat tercapainya. Kayak aku membuat nominal-nominal untuk mencapai 3 juta itu kan cuma 5.000. Jadi berarti lama gitu kan untuk mencapainya. Pokoknya disesuaikan aja dengan kemampuan kita masing-masing.
Nah, kenapa aku di sini membuat dua kategori sinking fund, yaitu jangka panjang dan jangka pendek ya teman-teman? Karena menurut aku yang jangka panjang ini kayak misalnya perabot rumah tangga, itu kan bisa meliputi furniture, elektronik, perintilan, sofa dan lain sebagainya. Jadi belum tahu harus berapa yang dikumpulkan karena terlalu banyak jenisnya. Tapi memang sudah jelas tujuannya untuk isi rumah atau perabot rumah tangga. Jadi aku masukkan ke kategori jangka panjang aja. Selanjutnya, aku mau memasukkan uang-uang yang sudah aku kumpulkan di bulan-bulan sebelumnya. Salah satunya ada rumah, ini aku masukkan 3 juta, dan aku langsung tulis di tabel yang sudah aku buat. Pendidikan anak aku masukkan 170. Kemudian dana daruratnya 300.000. Untuk dana darurat sebenarnya udah terkumpul 800 ya teman-teman, tapi kemarin aku kan belanja kain ngambil dari sini sebanyak 500.000. Nah, untuk dana darurat sendiri sebelumnya kan simpanan nama judulnya, jadi aku ganti jadi dana darurat. Kenapa? Karena kalau dana darurat itu kan bisa digunakan untuk hal lain, sedangkan simpanan itu kayak nggak boleh diambil gitu secara judul ya teman-teman. Jadi aku ganti aja. Nah, nominalnya aku tambah 200.000 dari pajak motor, karena kan pajak motor aku alihkan ke dana sinking fund jangka pendek. Nah, untuk kontrakan ini aku masukkan aja, ini aku udah mengarsir 5 kolom ya teman-teman, kali 650.000. Kan ada yang nanya juga, itu untuk membeli kontrakan katanya. Bukan teman-teman, ini tuh untuk membayar kontrakan, dimana aku setiap bulannya harus menyisihkan, yang mana aku setiap tahunnya membayarkan uang-uang tersebut. Walaupun bayarnya setahun sekali, tapi aku harus menyisihkan tetap ya setiap bulannya biar nggak berat gitu nanti pas bayar kontrakan. Nah, untuk dana jangka panjang ini aku isi aja untuk fashion aku isi 20.000, untuk liburan aku isi 20.000, dan aku langsung nulis aja di tabel yang sudah aku buat sesederhana ini ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku nggak pernah kepikiran untuk bikin sinking fund liburan, fashion seperti ini, tidak terlalu berat juga, malah yang ada asik aja ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan anggaran baru di liburan ini aku bisa ngerasain liburan bersama keluarga. Selanjutnya aku mengisi untuk kategori akhirat, karena konsisten 1000 sehari itu wajib aku sisihkan sejak dulu ya teman-teman. Cuman sekarang lebih terarah, lebih disiplin lagi gitu ya. Insya Allah yang kecil-kecil inilah yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan, karena Allah itu mencintai yang kecil tapi istiqomah daripada yang besar hanya sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku masuk ke sinking fund jangka pendek, ada kurban. Nah, yang kurban ini udah aku kumpulkan dari bulan-bulan sebelumnya, nominalnya ada 200.000. Aku masukkan aja, dan untuk kacamata juga aku masukkan. Ini aku nabung 5 kolom yaitu 15.000, karena nominalnya aku membuat yang 5.000. Karena Alia itu kan minus, jadi setiap 6 bulan sekali periksa. Jika minusnya nambah maka aku harus ganti lensa dan frame. Oke teman-teman, ini kategori sinking fund yang jangka pendek aku isi semua ya, walaupun gak besar, yang penting keisi aja ya. Untuk fashion, cincin masing-masing tadi aku isi 20.000, dan aku coret aja 4 kolom karena nominalnya aku buat yang 5.000. Kemudian untuk pajak motor, karena sebelumnya udah ngumpulin sebesar 200.000 rupiah, dan di sini nominalnya aku buat yang 4.000, maka aku coret sebanyak 50 angka. Baik teman-teman, sampai sini saja dulu video dari aku untuk update sinking fund baru aku. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.